Halo anak-anak semua, di awal pembelajaran bab 4 ini kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Mari kita simak materi berikut ini. Dimulai tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Adapun latar belakang dari bangsa-bangsa barat ke Indonesia, yaitu yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya yaitu teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari dan bumi itu tidak datar melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi jatuh ke tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan perdagangan dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya yaitu Indonesia dan negara-negara di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu 3G. Gold berarti kekayaan, glory berarti kejayaan, dan gospel berarti memperluas ajaran Nasrani. Pertama, kita akan membahas bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu. Dibandingkan dengan bangsa yang lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat dan teknologi navigasi yang canggih di masanya. Ketika mereka ingin melakukan ekspedisi, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada tanggal 7 Juni 1494 atas usulan pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua negara ini, dan isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur, sementara Spanyol memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisinya pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate, yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1512. Dan kedatangan mereka pun diterima baik oleh kerajaan Ternate, karena kerajaan Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Kedatangan mereka disambut baik, namun Ferdinand Magellan terbunuh karena adanya perang di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh Elcano dan sampailah di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol
disambut baik oleh kerajaan Tidore dan menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman untuk Portugis. Mereka pun bersaing dan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan. Hingga pada tahun 1528, perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya Perjanjian Saragossa. Isi dari Perjanjian Saragossa adalah Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai Maluku, sedangkan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai Filipina. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579 yang dipimpin oleh Francis Drake. Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua yang dipimpin oleh Thomas Candevis dan sampai di India. Dan Inggris mendirikan AEC atau East Indian Company, yaitu sebuah kongsi dagang milik Inggris. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol mendorong Belanda untuk melakukan ekspedisi. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Pada tahun 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tetapi Cornelis de Houtman diusir oleh rakyat Banten karena kesombongannya terhadap rakyat Banten. Tahun 1598, Belanda datang kembali ke Banten yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan berhasil menguasai perdagangan di Banten. Dan mereka membuat kongsi dagang yang bernama VOC dan menunjuk Peter Booth sebagai Gubernur Jenderal VOC. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini dan juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan AIC di Jayakarta. Dan akhirnya Belanda bisa mengusir Inggris dari Indonesia. Kemenangan Belanda inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar dari rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran IPS berikutnya.